Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok PKM 63 akan membacakan proposal program kreativitas mahasiswa yang mana kelompok kami mengambil judul Game Edukasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman agama Islam siswa sekolah dasar. Bidang kegiatan PKM Karsa Cipta. Yang beranggotakan Luki Maulida dengan NIM tersebut sebagai ketua, Ulin Noah Nasir dengan NIM tersebut sebagai anggota 1, Zaifa Alifia Firda Al-Fadilah dengan NIM tersebut sebagai anggota 2, dan dari Prodi Pendidikan Biologi sebagai anggota 3, dan yang terakhir dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika sebagai anggota 4. Untuk materi pertama, saya serahkan kepada Saudari Zaifa. Latar belakang, memasuki zaman yang serba canggih ini memberikan kemudahan kepada hampir semua kegiatan manusia. Perubahan yang didapat dari zaman modern ini oleh masyarakat mulai dari bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik maupun bidang pendidikan. Pada bidang teknologi digital sendiri, salah satu yang dirasakan adalah munculnya banyak situs atau game online. Maju dan berkembangnya ilmu teknologi menyebabkan banyak ditemukan game yang dirancang seapik mungkin dengan tujuan agar game tersebut banyak diminati oleh para penggunanya. Sehingga terkesan menjadi suatu hal yang keharusan dalam artian agar sering dimainkan. Dengan beraneka ragam jenis game yang tersedia, mulai dari yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif, tentunya hal tersebut menjadikan para orang tua harus lebih berhati-hati dalam memberikan jenis game kepada anaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tidak berkenan memberikan gadget atau media lainnya kepada anak karena merasa takut yang berlebihan. Jika anak tersebut mengalami kecanduan ataupun memberikan efek yang buruk terhadap perilaku dan perkembangan sang anak. Dalam hal ini, memang sebagai orang tua harus tetap siaga dalam melindungi dan memberikan sesuatu yang baik untuk anak mereka. Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang dapat menjadi salah satu cara memotivasi anak agar dapat belajar sambil bermain melalui game edukasi. Mungkin banyak dijumpai game yang membuat anak menjadi malas belajar, bahkan memberikan dampak buruk kepada mereka. Kalimat belajar sambil bermain mungkin masih kurang meyakinkan bagi sebagian masyarakat. Namun dengan hal itu, tidak semua game mempunyai dampak buruk pada anak-anak. Dari segi umurnya, sebenarnya tidak baik memberikan gadget terlalu lama. Batas maksimal yang diberikan yaitu 2 jam. Jika lebih dari porsi tersebut, anak menggunakan game yang hanya menghabiskan waktu dan sekedar bermain saja, anak akan merasakan kecanduan dari game tersebut dan tentunya tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dari permasalahan tersebut, muncullah sebuah ide dalam berupaya menciptakan game yang bermanfaat bagi anak-anak dan dapat membantu peran orang tua dalam menjaga anak dari game yang kurang baik untuk perkembangan anak. Ide tersebut adalah dengan merancang suatu game yang pada tujuannya dapat menambah pengetahuan agama Islam dasar kepada anak-anak dengan materi yang beragam. Jadi dalam bermain game diharapkan anak dapat bermain sambil belajar, sehingga waktu yang dihabiskan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tentunya orang tua akan merasakan ketenangan, memberikan arahan dan pemahaman mengenai pembelajaran agama Islam sejak kecil. Kepada anak akan sangat bermanfaat dan akan dirasakan ketika anak tersebut mulai beranjak remaja atau dewasa. Ketika masih kecil, anak masih kurang paham beberapa makna dalam Islam, seperti belum tahu apa itu surga dan neraka, kenapa umat Islam harus menjalankan ibadah sholat, dan yang lain sebagainya. Diharapkan melalui adanya game edukasi ini dapat membantu anak semakin paham ilmu agama Islam dengan media yang menyenangkan, sehingga anak-anak betah belajar. Di samping itu juga saat ini pembelajaran agama Islam dipandang seperti kurang menarik oleh sebagian anak-anak. Hal itu juga yang menjadi sasaran dalam upaya kami agar menjadikan pembelajaran agama Islam sebuah ilmu yang wajib dipelajari oleh anak-anak melalui game edukasi tersebut dan menjadikannya menarik untuk dipahami dan dipelajari. Di samping itu, game edukasi juga mempunyai beberapa manfaat bagi anak-anak, seperti halnya dapat menyajikan pembelajaran yang lebih menarik
dari sebelumnya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, sehingga mereka tidak mudah bosan belajar, dapat meningkatkan daya ingat pada anak-anak, dan membantu perkembangan psikis pada anak-anak. Materi yang mereka dapatkan pada game nantinya juga dapat membantu mereka lebih paham mengenai pembelajaran agama. Tujuan program yang pertama memotivasi anak agar semakin paham ilmu agama. Kedua, memberikan gambaran dari dampak adanya game tersebut kepada anak. Yang terakhir, menjelaskan teknis-teknis pembuatan game edukasi. Luaran yang diharapkan, yang pertama dapat membantu anak-anak dalam mempelajari ilmu agama Islam. Yang kedua, dapat menyajikan game edukasi yang menarik dan bermanfaat. Yang ketiga, dapat memberikan tampilan game yang menyesuaikan ciri khas anak-anak dengan ditambahkan beberapa animasi. Yang terakhir, dengan adanya game ini berusaha membuat anak tidak menjadi kecanduan dengan gadget, namun memberikan ilmu yang bermanfaat. Manfaat program yang pertama memberikan dorongan semangat belajar kepada anak-anak melalui game edukasi dengan pembahasan ilmu agama Islam. Yang kedua, membantu anak agar tidak kecanduan dengan game yang bersifat kurang bermanfaat, diganti dengan game pendidikan. Yang terakhir, dari adanya program ini diharapkan dapat memberikan pembangunan kreativitas mahasiswa dalam penulisan maupun dalam menjalankan program selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pada tahap pelaksanaan. Yang pertama ada pengumpulan data. Dalam langkah ini diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan metode literatur, yaitu mengumpulkan data melalui referensi dari buku, internet, maupun jurnal. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu perancangan produk. Perancangan pada game ini kami menyiapkan terlebih dahulu pembuatan storyboard, pembuatan use case, memilih background, memilih berbagai animasi pendukung, menyiapkan tombol, mencari gambar untuk dijadikan sebuah pertanyaan, serta pembuatan pertanyaan, kemudian setelah itu pembuatan aplikasi game. Untuk storyboard ini adalah sebuah gambaran ide sebelum pembuatan aplikasi yang kemudian berfungsi untuk memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Kemudian untuk use case ini adalah menggambarkan yang akan dilakukan oleh sistem sehingga pengguna akan paham petunjuk atau kegunaan sistem yang diberikan tersebut. Di sini ada contoh storyboard menu utama dan use case diagram yang telah kami rancang. Untuk gambar yang kedua ini, user ini adalah pemainnya, kemudian pada tampilan awal ini sudah dicantumkan pada storyboard menu utama. Kemudian setelah itu akan ada tombol play yang akan mengarahkan kepada ketiga tombol. Yang pertama ada tombol spin game, yang kedua tombol tebak gambar, kemudian yang ketiga tombol materi. Untuk materi ini nanti akan ada beberapa tombolnya yang akan menjelaskan materi yang akan dibaca oleh penggunanya nanti. Seperti ada rukun Islam, rukun iman, puasa sunnah, rukun haji, dan nama malaikat. Kemudian setelah itu nanti ada tombol keluar. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan rancangan produk. Pada tahap ini, kami memastikan storyboard dan use case apakah sudah sesuai dengan tujuan pembuatan kami dan sudah layak untuk dilanjutkan ke proses pembuatan selanjutnya. Kemudian merealisasikan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuatan desain di setiap scan, memberikan efek suara pada menu utama dan menambahkan animasi anak-anak. Tahap selanjutnya yaitu programming, yaitu menyusun desain-desain, pembuatan spin game yang berisi pertanyaan, pembuatan permainan dengan tebak gambar gerakan sholat, menambahkan animasi di setiap scan, serta menyusun materi-materi untuk dijadikan bahan belajar siswa. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir yaitu tahap pengujian aplikasi. Setelah semua rancangan terrealisasikan, langkah selanjutnya yaitu testing game yang bertujuan untuk menguji permainan di aplikasi yang sudah dibangun dan untuk memastikan semua hasil sesuai dengan harapan kami. Baik, untuk selanjutnya adalah rincian anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar 1 juta rupiah. Untuk bahan habis pakai sebesar 1.527.000 rupiah. Selanjutnya untuk perjalanan sebesar 450.000 rupiah. Yang terakhir lain-lain yaitu sebesar 7.750.000 rupiah.
Untuk total keseluruhan yaitu Rp10.727.000. Untuk selanjutnya yaitu salah satu gambaran atau foto teknologi yang hendak kami terap kembangkan. Demikian pembacaan atau sampaian proposal dari PKM kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.